7 sampai dengan ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, yang membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah Anda pernah membeli furniture dari IKEA dan mencoba memasangnya tanpa manual, tanpa lihat buku petunjuknya. Dan Anda mungkin berpikir, wah ini mah gampang. Tapi 2 jam kemudian, saudara, ternyata ada mur yang belum dipasang. Ya, ada 6 lagi. Waduh, ini berarti ada yang salah. Ternyata shelf-nya itu agak miring gitu ya, dan Anda mulai punya mild anger issues gitu. Nah saudara, bayangkan kalau Anda itu cari kerjaan lalu dapat interview, lalu Anda dipanggil interview, lalu ini yang terjadi di IKEA lagi ya. Yang interview bilang, mari silakan duduk. Nah Anda tahu ini adalah tes. Bisa nggak membangun kursi itu dalam hitungan menit gitu ya, tanpa manual? Kalau nggak bisa tentu tidak dapat kerjaan, saudara. Nah, Anda tahu kan masalahnya di sini bukan usaha, bukan intelligence, tapi memang nggak ada blueprintnya, nggak ada manualnya. Saudara, banyak gereja itu seperti itu. Mereka mungkin gereja yang sibuk, gereja yang aktif, berbagai macam kegiatan, anggotanya mungkin banyak, saudara, tetapi ada sesuatu yang off. Efesus 4 itu mengatakan bahwa yang kita tadi baru baca, Tuhan tidak meninggalkan gerejanya tanpa manual. Ada blueprintnya, saudara. Dan kalau kita mengikuti blueprint itu, kita akan menjadi gereja yang bukan hanya berfungsi, tetapi menjadi gereja yang sungguh-sungguh dewasa. Dan itu yang kita akan lihat hari ini. Teks kita sebetulnya adalah blueprint. Yang tadi kita baca itu, blueprint untuk gereja itu bertumbuh. Artinya bertumbuh itu bukan menjadi besar, tetapi menjadi dewasa, saudara, di dalam Kristus. Mari kita mencoba untuk membahasnya dan melihat pertanyaan, seperti apa sih gereja yang bertumbuh itu? Bagaimana sih gereja yang dewasa itu beroperasi, berfungsi? Dan ide yang kita ingin pikirkan, saudara, big idea dari khotbah saya hari ini adalah bahwa Kristus itu memberi gerejanya berbagai macam pemberian supaya setiap orang percaya itu bertumbuh menjadi seperti Kristus. Itu big idea-nya. Christ gives His church so that every believer grows into Christ likeness. Dan kita akan melihat itu dari 3 poin. 3G, 3G. The giver, the gives, and the growth. Mudah ya untuk diingat. Mari kita lihat yang pertama, saudara, yaitu the giver. Dan tentunya yang dimaksud adalah pemberi semua karunia itu adalah Kristus. There we go. Thank you. Mari kita lihat ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, saudara. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia.
Jadi itu berarti every believer is gifted. Itu berarti saudara-saudara, semua kita itu pasti minimal punya satu karunia. Tidak ada dari Anda, baik Anda yang duduk di depan, di tengah, di atas, tidak ada dari satupun Anda yang tidak punya karunia sama sekali. Gak mungkin saudara. Begitu Anda ada di dalam Kristus, jangan lupa waktu Kristus naik ke surga, katakan di sana ada descend and ascend ya. Dia tidak meninggalkan kita sendirian saudara. Dia memberikan gift supaya gerejanya itu maju. Supaya gerejanya itu bertumbuh seperti dia. Jadi waktu Yesus dikatakan di sana dia itu turun ke dunia. Lalu mati saudara. Dikubur 3 hari. Tapi kemudian dia bangkit, dia naik ke sorga. Setelah itu apa yang terjadi? Oh, dia memberikan roh yang kudus itu. Tetapi dia juga memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi yang memberikan siapa? Kristus. Setiap orang diberikan, to each one of us. Nah, kalau Anda tidak tahu apa sih pemberian yang Tuhan berikan pada saya, apa sih karunia saya, saudara, Efesus 4-nya adalah salah satu teks yang penting untuk itu. Tapi ada 3 tempat lain di dalam perjanjian baru. 1 Korintus 12, Roma 12 dan 1 Petrus 4. Kalau Anda tidak pernah studi 3 bagian itu, do it. Supaya Anda itu tahu apa sih karunia saya. Saudara, saya sangat melihat karunia, kalau ngomong soal karunia ya, tidak perlu dibagi antara karunia rohani dan karunia natural. Karena semua hal yang baik datangnya dari atas. Berarti kalau Anda punya karunia rohani, misalnya bisa menjelaskan firman Tuhan dengan sistematis gitu ya. Atau Anda bisa masak, oh yang satu rohani, yang satu enggak rohani. Siapa bilang? Semua karunia adalah dari Tuhan. Jadi Anda tidak punya excuse atau alasan untuk bilang, oh saya sih enggak punya karunia kayak dia. Jadi biarin aja dia yang punya karunia, dia yang pelayanan, saya mah enggak. Saudara, tidak ada satupun, Anda lihat itu ya. Each one of us, tidak ada dari satupun dari Anda yang tidak punya karunia. Amin. Kalau Anda punya karunia, ada satu contoh di Kisah Rasul 9, tadi saya enggak cerita di ibadah pagi. Ada seorang yang namanya Tabita alias Dorcas. Ya. Bukan Dorca, Dorcas. Ya. Saudara, ini adalah seorang perempuan yang melayani janda-janda miskin, saudara. Kalau Anda tanya, karunianya apa? Ngajar Alkitab? Enggak. Kalau Anda baca di sana, karunianya itu sangat sederhana. Dia membuat pakaian, jahit. Ya, mungkin zaman dulu nggak ada mesin singer itu ya, yang pakai kaki. Terus dia masih menjahitnya pakai tangan, satu-satu dibuatin baju untuk janda-janda miskin. Sudah tahu di sana diceritakan, waktu dia itu meninggal, para ibu-ibu itu nangis, lalu minta Rasul Petrus untuk membangkitkan dia. Saudara, apa pelayanannya? Menjahit. Apakah Anda mengatakan, oh itu karunia natural yang tidak rohani? No, justru dengan menjahit itu ya, mungkin sambil dia menjahit, sambil dia berdoa bagi para janda itu, mungkin dia melayani mereka dengan memberikan pakaian dan mereka tersentuh, lalu mereka semakin taat dan percaya kepada Kristus. Saudara, pelayanan itulah yang membuat akhirnya Petrus itu tersentuh dan membangkitkan dia dari kematian. Saudara, luar biasa kan? Jadi kalau Anda punya karunia yang kelihatan sederhana, saudara pakai itu. Kalau Anda punya karunia untuk menyambut orang baru, punya karunia masak, saudara pakai itu. Buka rumah untuk mengundang orang hadir di rumah dan makan bersama dengan Anda. Saudara, Anda tidak punya alasan untuk mengatakan tidak punya karunia. It's impossible. Karena dikatakan di sana jelas sekali bahwa kepada kita masing-masing. Yang kedua, saudara, every gift is sovereign. Artinya apa? Anda dikasih gift itu sudah diukur melalui ukuran Kristus, menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sebab saudara tidak ada yang kelebihan dan kebanyak atau kekurangan, saudara. Masing-masing diberikan at least 1, mungkin ada yang diberikan 5, mungkin ada yang diberikan 10, tapi mungkin ada yang punya cuma 1 memang. Yang diberi banyak dituntut lebih banyak. Yang diberi sedikit tetap dituntut dari Tuhan untuk involve di dalam pelayanan, saudara. Nah, ini adalah satu hal yang
saya kira penting banget, karena kalau Anda tahu bahwa ini diberikan oleh Kristus menurut ukuran pemberiannya, saudara, itu berarti yang pertama, Anda tidak punya alasan untuk bangga, sombong. Saya punya banyak. No, karena itu bukan kehebatan Anda, itu karena Kristus memilih untuk memberi Anda lebih banyak. Dan Anda akan dituntut lebih banyak. Yang kedua, implikasi yang sederhana adalah Anda jangan iri satu sama yang lain. Kalau ada orang yang punya banyak, saudara, Anda nggak perlu iri, tapi juga jangan syukurin dalam hati. Biarin dia dituntut lebih banyak gitu ya. Untung saya cuma punya satu. Saudara, jangan. Karena masing-masing sudah diberikan menurut pemberian Kristus. Dan saya yakin, saudara, Alkitab mengajarkan, ini yang saya pahami dari ayat-ayat ini, bahwa dalam semua gereja lokal, baik itu di Melbourne maupun di Indonesia, dimanapun, saudara, pasti Tuhan berikan cukup karunia untuk supaya gereja itu bertumbuh. Itu sebabnya setiap anggota itu diberikan karunia supaya saling melayani, saling membangun satu dengan yang lain. Tapi saya kasih tahu gospel connection-nya dulu di awal. Saudara, sebelum Kristus memberikan karunia-Nya untuk Anda melayani, Dia terlebih dahulu memberikan apa? Dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau Anda belum Kristen pagi hari ini, terus pertanyaannya bukan apakah saya harus melayani, tetapi apakah saya sudah mengenal Kristus, memiliki Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, karena Dia memberikan dirinya sendiri mati di atas kayu salib, dibangkitkan di hari yang ketiga. Lalu ketika Dia naik ke surga, saudara, Dia kemudian memberikan karunia tersebut kepada kita. Sama seperti seorang jenderal yang menang perang, lalu the spoils of the victory, kemenangannya itu diberikan kepada para anggota tentaranya. Saudara, itu yang Kristus berikan kepada kita. Tapi kalau Anda belum percaya hari ini, belum menjadi Kristen, Anda perlu datang kepada Kristus untuk mendapatkan Dia. Jadi itu adalah yang pertama, saudara, the giver. Kita mendapatkan karunia itu karena itu kita terima dari Kristus. Yang kedua, kita melihat the gifts, ya, the gifts themselves. Ya, karunia-karunia itu sendiri. Mari kita lihat ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Ya, and He gave the apostles, prophets, evangelists, shepherds and teachers. Anda lihat di sana ada berapa? Ada berapa, saudara? 5, ya kan? Apostles, prophets, evangelists, shepherds, teachers. 5 ya, 5 atau 4, nanti kita akan lihat. Tetapi gini, saudara, saya ingin kasih tahu bahwa ayat 11 itu beda dengan ayat yang ke-7 yang tadi kita baca. Di ayat 7 dikatakan di sana, kepada kita masing-masing dikaruniakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, sekarang di ayat yang ke-11, jadi kalau di ayat yang ke-7, setiap orang percaya diberi karunia. Di ayat yang ke-11, gereja itu juga diberikan oleh Kristus orang-orang yang bertalenta. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Setiap orang percaya diberikan karunia. Lalu di ayat 11 kita diberitahu Kristus juga memberikan gereja itu gifted people. Nah, siapa mereka? 5 orang ini. Tetapi saudara, kalau Anda perhatikan grammar di dalam bahasa Yunaninya, ini sedikit grammatical understanding, saudara, ternyata cuma 4. Kenapa cuma 4? Karena shepherds and teachers itu di dalam bahasa aslinya artikelnya itu cuma 1, sementara yang lain itu ada di sini. The apostles, the prophets, the evangelists, and then shepherd teacher. Jadi ini satu fungsi, satu office, satu orang seringkali. Gembala pengajar. Di dalam bahasa Indonesia itu dipakai kata gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 1 orang, saudara. Nah, di dalam pemahaman teologi reformasi, 2 yang pertama itu sudah tidak ada lagi dan tidak perlu lagi. Yaitu para rasul dan para nabi. Kenapa? Karena di Efesus 2 ayat 19-20, kalau Anda masih ingat beberapa minggu lalu, dikatakan di sana bahwa engkau adalah anggota dari keluarga Allah yang dibangun di atas fondasi para rasul dan para nabi. Jadi gereja Tuhan, fondasinya, batu penjurunya adalah Kristus, fondasinya itu adalah para rasul dan para nabi. Ingat saudara, waktu mereka itu melayani, kalau Anda lihat di perjanjian lama para nabi,
dan perjanjian baru para rasul. Mereka bisa bilang, this is the word of the Lord. Ya kan? Aku menyampaikan apa yang aku terima dari Kristus sendiri. Itu yang Paulus selalu katakan. Nah, apakah boleh sekarang kalau misalnya saya bilang begitu ya, saudara-saudara tadi malam saya mimpi. Dalam mimpi itu Yesus bilang, kamu harus menikah besok sama dia. Sementara kamu jangan menikah sama dia. Wah, lalu Anda bilang, ini firman yang baru. Saudara, kalau saya ngomong seperti itu, Anda silakan tidak menghiraukan saya. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan itu sudah lengkap. Kita nggak perlu lagi firman yang baru, saudara. Itu sebab kalau saya mengklaim saya adalah rasul, saya adalah nabi, itu tidak biblikal. Kalau saya bilang saya menyuarakan suara kenabian itu benar. Tapi saya bukan nabi, saudara. That office is no longer needed. Ya karena apa? Alkitab sudah, kanonisasinya sudah lengkap. Yang sekarang kita miliki berarti dua yang terakhir. Pemberita Injil, evangelis, misionari itu ya. Misalnya yang secara penuh waktu melakukan itu. Meskipun kita semua adalah pemberita Injil seharusnya. Tapi juga gembala pengajar. Atau yang hari ini seringkali disebut sebagai pastors. Nah saudara, itu sebabnya kita punya dua orang ini dan secara khusus kita akan melihat apa yang mestinya dua orang ini lakukan. Kristus memberikan hari ini ya penginjil dan pastor saudara untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudus itu artinya setiap orang Kristen itu orang kudus, artinya sudah dipisahkan, dikuduskan hidupnya bagi Allah. Itu artinya. Nah, tapi itu bukan pemahaman gereja Tuhan selama ratusan tahun. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda teologi punctuation, teologi koma. Kalau Anda pernah tahu itu ya, kalau Anda belajar grammar, koma itu penting banget saudara. Coba Anda lihat slide ini. Let's eat grandma. Ngeri banget kanibal gitu ya. Saudara, apa yang hilang dari kalimat ini? Hah? Koma. Kalau nggak ada komanya itu bahaya banget. Kalau ada anak kecil yang manggil, let's eat grandma gitu ya. Kita kaget, tetangga bisa telepon 000. Mestinya apa? Let's eat, grandma gitu kan. Ayo makan yuk nenek gitu kan. Bukan ayo makan nenek gitu. Itu bahaya banget saudara. Semoga Anda memahami sekarang betapa pentingnya koma ditaruh di tempat yang benar. Nah saudara, di ayat 11 sampai 13 dari Efesus 4. Selama ratusan tahun gereja itu menerima pemahaman yang ditulis di dalam King James version of the Bible. King James. Bahkan sampai hari ini ada gereja yang sangat King James oriented. Nah saudara, di King James itu bilangnya begini. Dia memberikan baik rasul-rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar untuk 3 hal. Perfecting the saints, the work of ministry, edifying of the body of Christ. Nah saudara, karena pemahaman ini yang muncul di gereja. Oh kalau begitu tugas pastors itu adalah 3 hal. Mereka harus memperlengkapi setiap orang percaya dan ngerjain pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Diborong saudara. Berarti siapa yang pelayanan? Ya itulah orang-orang yang kerjanya memang full time, professionally paid gitu ya. Sebagai penginjil, sebagai pendeta, sebagai gembala. Ya mereka lah yang pelayanan. Loh yang lain ngapain? Ya kita nonton. Sampai mereka membuat kesalahan kita kritik. Lalu habis itu kita turunin, ganti orang. Ya itulah tugas kita. Mereka yang ngerjain. Saudara, Anda tahu, ratusan tahun gereja itu berada dalam posisi seperti ini. Klerikalisme itu sebabnya gereja nggak bertumbuh. Dan ini adalah pemahaman yang keliru, saudara. Karena di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, saudara, Paulus menulisnya
tanpa koma. Dikatakan di sana, for the equipping of the saints into the work of ministry, into the upbuilding of the body of Christ. Nah, secara benar, akurat, ESV menerjemahkan seperti ini. To equip the saints, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, koma, atau bagi pekerjaan pelayanan, koma, ya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu dua hal yang sama yang terakhir itu. Jadi kalau pekerjaan pelayanan itu dikerjain, saudara, maka tubuh Kristus dibangun. Nah, pertanyaannya gini, jadi siapa yang mengerjakan pekerjaan pelayanan? Gembala pengajar atau orang kudus? Siapa, saudara? Orang kudus. Semua orang Kristen harus melakukan the work of ministry, harus melakukan building up the body of Christ. Dan orang-orang kudus inilah yang kemudian diperlengkapi terlebih dahulu oleh gembala pengajar sebelum mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Mestinya begitu. Orang-orang kudus ini diperlengkapi supaya mereka memahami, oh ini toh karunia saya, oh ini toh yang saya harus kerjakan, oh ini toh mengapa saya harus pelayanan, dan seterusnya. Minggu lalu kita baru mengadakan ministry preparation class. Itu yang saya lakukan, saudara, sebagai pastor Anda, itu mempersiapkan Anda untuk bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Untuk bisa membangun tubuh Kristus. Jadi implikasinya, saudara, pelayanan di gereja itu bukan eksklusif domain dari klergi. Lalu Anda bilang, oh saya ini orang awam. Saya nggak perlu ikut pelayanan. Saudara tahu, kata awam itu adalah salah satu kata yang perlu dibuang dari kamus orang Kristen. Saudara tahu kata awam itu diambil dari mana? Di Yohanes pasal 4 ayat 23, saya juga nggak cerita ini di pagi tadi, saudara. Itu waktu Yohanes itu bisa ngajar orang, lalu orang-orang pemimpin agama itu kaget. Mereka bilang, loh ini siapa? Mereka ini orang awam. Kenapa bisa ngajar dengan begitu baik? Saudara tahu kata awam yang dipakai di sana itu adalah kata idiotes. Dari kata itu kita mendapat kata idiots. Jadi saya mau ngomong begini. Kalau Anda masih suka bilang, saya ini kan awam. Itu berarti Anda sedang bilang, saya ini kan idiots gitu ya. Mau Anda bilang begitu terhadap diri Anda sendiri? Enggak kan? Jadi jangan pakai kata awam. Tidak ada awam di dalam jemaat tubuh Kristus, saudara. Enggak ada. Yang ada adalah orang kudus yang sudah atau belum diperlengkapi. Dan tugas gembala pengajar adalah memperlengkapi setiap orang Kristen supaya mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, ini dikonfirmasi di ayat yang ke-16 oleh Paulus. Ayat 16 dalam bahasa Indonesia itu agak rumit, saudara. Karena mencoba untuk menerjemahkan bahasa Grekanya. Dikatakan di sini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Dalam bahasa Inggris itu agak sedikit lebih jelas, when each part is working properly. Jadi Paulus bilang begini, ini diagnosa dia, saudara. Hari ini ya, kan banyak pertanyaan gini, kenapa ada gereja yang stuck? Kenapa ada gereja yang tidak bertumbuh? Dari 20 tahun yang lalu anggotanya tetap aja 25. Sampai Yesus datang kemungkinan juga masih 25. Dan orangnya masih sama. Cuman tambah tua gitu ya. Kenapa ada gereja yang stuck, saudara? Anda tahu di Australia ada statistik yang sangat menyedihkan tentang gereja Tuhan. 50% gereja Tuhan di Australia itu di bawah 50 orang. 25% di bawah 25 orang. Itu statistik yang saya nggak pernah lupa karena gampang diingat. 50% gereja Tuhan di Australia di bawah 50 orang, 25%-nya di bawah 25 orang. Menyedihkan kan? Sudah tahu kenapa? Anda mungkin bilang, oh karena pengkhotbahnya nggak bisa khotbah. Kalau khotbah itu bulat, lama, ngejelimet gitu ya. Oh bukan, dia itu nggak bertumbuh karena strateginya salah. Saudara, kalau Anda tanya Rasul Paulus, Pak Paulus, kenapa ada banyak gereja tidak bertumbuh hari ini? Saya pikir, saudara, dia akan jawab kayak begini. Saya kasih tahu ya, kata Rasul Paulus, karena setiap
anggotanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu jawaban dia, saudara. Each part is not working properly. Itu sebabnya gereja nggak bertumbuh. Tapi kalau Anda perhatikan, kalau semua bagian itu bekerja dengan masing-masing sesuai bagiannya, the body will grow. Pasti itu. Jadi saudara, kalau gereja nggak bertumbuh, jangan salahkan hamba Tuhannya, jangan salahkan majelisnya. Tanya kepada dirimu, apakah saya sudah melakukan bagian saya? Tanggung jawabnya itu ada di dalam setiap orang percaya. Karena Paulus pasti meminta setiap anggota untuk melakukan bagiannya, menggunakan karunia-Nya untuk melayani tubuh Kristus. Seperti yang tadi ditunjukkan di dalam cerita anak-anak sekolah minggu oleh istri saya, saudara. Kita itu punya, tubuh kita ini punya berbagai macam body parts. Kalau tidak dipakai, saudara, itu akan membuat sisa bagian tubuh yang lain itu mandek. Ya, dan ada kerusakan, ada kesalahan, dan seterusnya. Itu sebabnya sebetulnya jawaban kalau tadi nggak bisa minum, saudara, maka perlu orang lain yang kasih gelas itu untuk bisa minum, karena panjang semua kan. Saya suka pakai ilustrasi bahwa nanti di surga semua orang tuh makan pakai sumpit. Jadi kalau Anda nggak bisa makan pakai sumpit, Anda perlu belajar sekarang. Nanti di surga semua pakai sumpit, panjangnya 2 meter, panjang sekali sumpitnya. Anda tidak bisa memberi makan diri Anda sendiri, kecuali ada orang lain yang berbaik hati, kasih Anda makan, nih, makan, gitu kan. Dan Anda perlu orang lain yang juga kasih Anda makan, dan Anda memberi makan orang lain. Dengan demikian Anda makan, kalau enggak kelaparan. Nah itu tentu cuma ilustrasi ya, karena saya yakin di surga enggak seperti itu. Tapi poinnya adalah you need to serve one another. Anda perlu melayani satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lain. Ini yang di dalam teologi reform disebut sebagai every member ministry. Gereja tidak dibagi klergi dan awam, bukan. Tetapi semua adalah orang percaya yang diberikan karunia oleh Kristus untuk melayani tubuh Kristus. Saya ulang lagi ya. Gereja yang sehat adalah gereja di mana setiap orang percaya diberikan karunia oleh Kristus untuk saling melayani dan membangun tubuh Kristus. Gereja yang tidak sehat adalah yang melayani cuma segelintir orang dan yang lain tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, itu adalah the gifts, itu adalah bagian yang kedua dan bagaimana harusnya itu beroperasi. Mari kita lihat yang ketiga sekarang. Kalau ini kita pahami nomor 1 dan nomor 2, maka akan ada hasil, yaitu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan yang seperti apa? Kita akan lihat ayat 13, saudara. Dikatakan di sana, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi goalnya apa, saudara? Goalnya itu adalah supaya kita semua, itu plural, menuju kepada mature manhood. Nah, di dalam bahasa Indonesia dikatakan kedewasaan penuh. Tetapi sebenarnya bahasa aslinya itu bicara tentang mature man. Jadi Anda dan saya nih plural menjadi satu orang, satu individu. Nah ini menarik sekali, singular saudara. Sampai Anda dan saya itu menjadi satu individu, yaitu Kristus. Kita masing-masing nih ya menjadi seperti Kristus. Itu goalnya. Jadi dewasa itu sama dengan menjadi seperti Kristus. Kalau begitu tujuan pelayanan, tujuan gereja itu bukan menjadi gereja yang lebih besar, tapi menjadikan Anda itu semakin serupa Kristus. Itu sebabnya ukuran kesuksesan gereja itu bukan jumlah kehadiran, jumlah baptisan, jumlah persembahan. Oh semua itu memang penting saudara, matriks itu. Tetapi yang paling penting adalah seberapa besar anggotanya itu semakin serupa Kristus dari tahun ke tahun. The goal is maturity, not activity. Itu sebabnya kita sangat conscious ini, sangat aware ini. Dan semua kegiatan gereja ICC yang tidak menyumbang, tidak berkontribusi
kepada Anda lebih serupa Kristus, kita harus tiadakan, kita harus hapus, saudara. Karena gereja bukan tentang activity, it's about maturity. Nah, sekarang implikasinya yang sederhana apa, saudara? Implikasinya yang sederhana gini, Anda lihat itu ya. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman, sampai kita semua menjadi seperti Kristus. Lah kalau gitu sekarang gimana? Ya kita semua belum mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, ya kan? Itu sebab jangan kaget, saudara, kalau Anda ketemu orang Kristen di gereja ini atau di gereja manapun ya, yang immature, yang tidak dewasa. Anda nggak usah kecewa, kok dia begitu ya, mengkritik saya, ngomong sesuatu menjadi batu sandungan bagi saya, lalu Anda marah, lalu Anda ninggalin gereja ini, pindah gereja lain. Bahkan yang lebih parah, nggak mau ke gereja lagi. Saudara, jangan kaget kalau Anda ketemu orang Kristen yang seperti itu. Karena Paulus sendiri bilang, sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh. Sekarang gimana Pak? Ya belum. Kalau Anda dikecewakan oleh orang Kristen, saudara jangan kaget. Jangan meninggalkan Kristus, jangan tinggalkan gereja. Karena memang kita belum, kita masih work under construction, kita masih work in progress, saudara. Yesus belum selesai melalui rohnya itu mentransformasi kita, belum. Sampai kita mati kita akan ditransformasi. Dia yang memulai pekerjaan baik itu akan terus melakukannya sampai pada hari Kristus. Ya kan, Filipi 1 ayat yang ke-6 itu. Jadi jangan kaget. Tapi yang kedua implikasinya adalah Anda jangan kemudian meskipun nggak kaget dengan orang lain yang tidak dewasa, Anda juga kemudian jangan anggap enteng ketidakdewasaan Anda sendiri. Kalau Anda masih punya kebiasaan yang berdosa, kalau Anda masih punya cara berpikir yang selalu negatif terhadap orang lain, terhadap situasi, terus jangan Anda bilang begini, ya saya ya udah saya ini ya memang beginilah dari dulu sampai sekarang, habis mau apa lagi? Terus ditambahi lagi, saya yakin Tuhan itu tahu saya yang memang sudah begini dan dia pasti maklum. Saudara, saya mau kasih tahu, itu dari mana? Bilang Tuhan itu pasti maklum terhadap saya. Ya saya udah begini mau apa lagi? Saudara, Tuhan tidak akan maklum karena Paulus bilang Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita seperti Kristus. Dia tidak akan maklum. Dia pasti mau Anda bertobat. Dia pasti mau Anda berubah. Dia pasti mau Anda bertumbuh semakin seperti Kristus itu sendiri. He wants you to grow up. Jadi jangan bilang Tuhan itu pasti maklum, saudara. Kenapa? Kalau Kristus itu sekarang tinggal dalam hati kita, the life of Christ Himself itu direproduksi dalam hati kita. Mana mungkin Anda itu tinggal sama. Jadi Anda gak boleh nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Gak boleh, saudara. Anda harus berubah. Setiap hari, setiap saat, sedikit demi sedikit Anda berubah seperti Kristus. Nah kalau Anda sedang mencari gereja, Anda sedang bingung ya, gereja mana yang saya harus jadikan rumah saya. Jangan pilih gereja yang exciting sama gereja yang boring. Gereja yang aktivitasnya banyak sama gereja yang tidak ada aktivitas. Atau gereja yang jumlahnya banyak sama gereja yang kecil. Bukan itu yang penting. Pertanyaannya adalah apakah di gereja itu ada maturity. Ada orang-orang yang semakin hari semakin dewasa. Lalu Anda mau ikut didewasakan dalam gereja itu menjadi seperti Kristus. Nah dari tadi saya ngomong dewasa. Kayak apa sih dewasa? Mari kita lihat di ayat yang ke-14, saudara. Karena ini goalnya Anda perlu tahu persis. Orang yang dewasa itu tidak lagi seperti bayi. Ya dalam children itu mestinya bayi, saudara. Nah ada dua ciri yang muncul di ayat ini. Ada banyak lain tapi di ayat ini ada dua. Yang pertama, saudara, dia bisa discern, membedakan. Coba Anda lihat itu ya. By every wind of doctrine. Tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi dia bisa membedakan mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang tidak sehat. Saudara, bayi itu ya, kalau Anda kasih suapin makanan ya umur setahun gitu, dia nggak akan tahu
ini makanan yang sehat, bergizi, atau enggak sehat gitu ya. Atau racun, dia nggak akan tahu. Kalau Anda kasih dia makanan, ayo open your mouth, ada pesawat nih datang gitu ya, terus gitu kan, racun ternyata mati langsung. Dia nggak akan tahu, dia nggak bilang, tunggu ini racun, aku nggak suka, yang bergizi dong. Sudah dia nggak tahu, karena masih kecil. Tapi orang yang dewasa dia tahu ini apa, berapa kalori yang ada di sana gitu ya, dibuatnya kapan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang membedakan orang dewasa dengan bayi. Setelah saya ketemu beberapa orang Kristen yang tadinya itu bergereja di gereja yang sehat. Saya kaget saudara karena mereka pindah ke Sincheongji. Mereka ikut Mormon, gereja Mormon. Mereka ikut Jehovah Witness, saksi Yehova. Saudara, saya tahu saya tidak suka dan sangat amat jarang saudara undermining gereja lain, menjelekkan gereja atau denominasi lain. Tapi saudara tahu Sincheongji, Mormonism, Jehovah Witness itu bukan gereja Tuhan. Itu adalah cult, ajaran sesat, dan celakanya adalah kalau orang Kristen itu nggak tahu bahwa itu ajaran yang sesat. Saudara tahunya dari mana itu sesat? Tidak lagi diomong-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Lihat setiap ajaran, lihat saudara beberapa hal. Bagaimana konsep mereka tentang keselamatan, bagaimana konsep mereka tentang Allah, bagaimana konsep mereka tentang Kristus. Itu semua pasti beda-beda kalau mereka bukan ajaran yang sehat. Sincheongji itu mengajarkan saudara bahwa Yesus itu tidak menyelesaikan pekerjaannya di dunia. Itu sebab Tuhan membangkitkan seorang nabi yang baru namanya Lee Man-hee, pendirinya, untuk meneruskan pekerjaan yang Yesus tidak pernah selesaikan. Itu kata mereka. Jehovah Witness mengajarkan bahwa Yesus itu ciptaan, bukan Tuhan. Mormon itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah spirit child of God. Dia itu cuma roh, divine being, tetapi bukan Allah. Saudara, dari sana saja kita tahu bahwa itu sesat. Alkitab mengajarkan Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang tidak diciptakan. Tetapi dia adalah Allah yang datang sebagai manusia, mati bagi dosa kita, dibangkitkan di hari yang ketiga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah untuk dia datang lagi ke dunia. Itu yang kita percaya tentang Yesus. Jadi saudara, orang Kristen yang dewasa tidak hanya mengkonsumsi, tapi dia bisa membedakan, mengevaluasi. Yang kedua saudara, tanda kedewasaan yang kedua, dia stabil. Tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran dan juga berbagai human cunning, craftedness dan seterusnya. Tidak diombang-ambingkan oleh apa yang terjadi dalam hidup mereka saudara. Seringkali kalau kita tuh mengalami kesulitan ya. Kesulitan keuangan, waduh harga bensin naik, mortgage itu naik dan seterusnya. Oh kita bingung, kita komplain seperti orang-orang di Bilangan pasal 11. Tuhan kenapa? Kenapa engkau membawa aku sampai ke detik ini di mana aku kesulitan sama sekali. Lalu kita marah kepada Tuhan, kita diliputi kekhawatiran akan masa depan. Kalau dari dulu sampai sekarang Anda masih seperti itu saudara, itu namanya Anda belum dewasa. Dewasa itu bukan berarti tidak punya masalah, bukan. Dewasa itu artinya membawa masalahmu ke hadapan Tuhan, itu dewasa. Dan Anda marah di dalam doa kepada Tuhan. Anda komplain di dalam doa kepada Tuhan. Tapi yang satu hal yang tidak Anda lakukan adalah Anda melepas pegangan Anda dari Tuhan. Anda tetap pegang dia. Seberapa gemetarnya Anda pegang Tuhan, Anda tetap pegang Tuhan. Kenapa ini? Kenapa? Anda bergumul dengan Tuhan di dalam kesulitan yang Anda miliki. Itu tanda orang dewasa. Karena Anda tahu bahwa masa depan Anda bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan ekonomi, bukan di tangan aset Anda di bank. Masa depan Anda di tangan Tuhan. Karena Anda tahu bahwa Dia yang memelihara burung pipit di udara, itu mampu mencukupi kebutuhanmu di masa sulit. Karena Anda tahu the logic of the gospel, saudara, bahwa kalau Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, mengirim Yesus untuk mati bagi kita, masa sih Dia nggak mau pelihara Anda dan saya hari ini? Kalau yang terbaik Dia sudah berikan, masa kebutuhan saya sehari-hari Dia nggak cukupi? Itu saudara yang membuat kita itu dewasa dan terus berpegang kepada Kristus.
Nah, kalau Anda belum seperti itu, kadang-kadang Anda lupa itu, saudara, itu sebabnya Anda ada di dalam gereja. Saudara, ayat-ayat ini menjadi satu teks yang penting sekali untuk memberitahu Anda satu hal, dan saya harap Anda tidak pernah lupakan hal ini. Anda tidak mungkin bisa bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus sendirian. There is no lone ranger in Christianity. Anda perlu komunitas, Anda perlu tubuh Kristus. Itu sebabnya kita harus bekerja mati-matian untuk sama-sama saling membangun. Dan itu yang Paulus katakan, saudara, di bagian lain di Kolose yang sama temanya. Dia bilang, aku ini bekerja mati-matian. Mengajar orang lain dengan segala macam hikmat supaya aku bisa, dikatakan di sana, present everyone mature in Christ. Untuk itulah aku berusaha dengan sekuat tenaga. Kata toil itu artinya kerja sampai tidak kuat lagi. Itu arti kata toil. To work to the point of utter exhaustion. Kerja sampai loyo, gitu ya. Lalu struggling itu artinya bergumul, agonize itu artinya, saudara. Jadi Paulus ini dia bilang, aku ini mati-matian bekerja, melayani orang, membangun orang, supaya orang itu bertumbuh, dan itu yang aku lakukan. Saudara, di gereja kita, Anda perlu ingat misi gereja kita, itu adalah membuat orang semakin dewasa di dalam Kristus. Dan cara kita menyatakan ini adalah dengan mengatakan bahwa tujuan kita eksis di Melbourne, itu mentransformasi setiap orang yang Tuhan kirim. Menjadi gospel-centered leaders, itu artinya orang yang dewasa for Jesus Christ. Begitu kita tidak melakukan misi ini, kita tidak perlu eksis di kota ini, saudara. Mendingan bubar aja, tutup gereja. Tapi selama kita masih melakukan misi ini, kita dibutuhkan di kota ini. Karena ada 17.000 orang Indonesia yang belum mengenal Tuhan. Dan kalau Tuhan mengirim beberapa mereka datang kemari, itu berarti tugas Anda dan saya untuk membangun mereka bersama. Itu sebabnya kita ada di dalam, we are in the business of moving people to the right. Semakin dewasa, dari seeker menjadi believer, dari believer menjadi member, member jadi disciple, disciple menjadi leaders. Caranya gimana? Ikut kelompok pemuritan 3G Gospel Growth Group. Ikut kelas-kelas yang kita adakan melalui training sessions dan seterusnya itu. Jadi mari saudara, Anda tidak bisa menjadi seorang disciple apalagi leader kalau Anda cuma berharap pada saya dan segelintir pengurus untuk membuat Anda dewasa. Tapi Anda harus saling melayani satu dengan yang lain supaya kita semua dewasa. Kalau semua orang melayani, semua orang akan terlayani. Tapi kalau hanya segelintir orang melayani, akan banyak orang yang tidak terlayani. Itu prinsipnya, saudara. Kalau semua orang melayani, semua akan terlayani. Kalau hanya segelintir orang melayani, banyak orang yang tidak akan terlayani. Itu satu hal yang Anda harus ingat, karena gereja itu bukan, saya tunjukkan ini kemarin di ministry preparation class, gereja itu bukan pertandingan bola. 22 orang giring bola ke kanan dan ke kiri selama 2,5 jam itu ya. Kecapean, saudara. Sementara yang 22.000, protes. Ya, dan senang kalau sukses, tapi kalau salah protes, saudara. Dan perlu latihan mereka ya. Itu kan needing exercise. Gereja bukan pertandingan bola. Gereja adalah tempat untuk kita latihan melayani dan membangun satu dengan yang lain. Jadi saudara, mari saya undang Anda untuk involve di dalam komunitas gereja. Tidak selalu harus ada di dalam pelayanan formal yang ada. Tapi Anda bisa lihat, oh ini ada orang baru nih. Ada orang baru, saya mau nyapa dia. Saya mau ajak dia makan siang. Saya mau undang dia ke rumah. Lalu tanya apa yang sedang mereka hadapi. Mereka mungkin baru pindah ke Melbourne. Apa yang saya bisa bantu untuk menolong mereka bisa adjust well dengan Melbourne lifestyle dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, mungkin Anda punya gift hospitality itu. Anda nggak perlu lapor ke saya mau pelayanan Pak untuk mengundang orang ke rumah, untuk mendoakan mereka setiap Kamis malam. Nggak perlu, Anda lakukan aja itu. Saudara, kalau setiap orang melakukan karunia-Nya, gereja ini pasti bertumbuh.
Setelah lama bergumul saudara, saya menemukan karunia saya fokus mungkin ada Tuhan kasih beberapa, tapi saya tahu saudara saya mau menghabiskan waktu hidup saya melakukan dua hal. Teaching and leading, itu dua. Paulus berkata di pasal Roma, kalau karuniamu memimpin, baiklah dia memimpin. Kalau mengajar, baiklah dia mengajar. Dan itu dua yang Tuhan berikan pada saya, itu yang saya yakini. Maka saudara, apapun yang saya lakukan dalam hidup saya, dua hal itu harus menjadi primary. Dan itu yang saya coba lakukan kepada Anda, membangun tubuh Kristus tempat ini. Anda pun punya tanggung jawab yang sama. Karena nanti saudara, di hari penghakiman Tuhan, yang ditanya itu bukan kamu ke gereja berapa hari seminggu? Kamu pelayanan apa saja? Bukan saudara. Pertanyaannya bukan masalah itu. Dia akan bertanya kepada setiap Anda dan saya. Apa yang kau sudah lakukan dengan karunia yang aku berikan? Dan di sana Anda harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu kalau Anda sudah Kristen. Kalau Anda belum Kristen hari ini. Pertanyaannya bukan di mana saya harus ambil bagian dalam membangun tubuh Kristus. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah saya sudah mengenal Kristus sebelum saya bisa melayani dia? Have I been united to Christ? Kalau belum, datanglah kepada dia. Percayalah kepada dia. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kekristenan itu bukan masalah menjadi versi dirimu yang lebih baik. Kekristenan itu adalah membawa dirimu masuk ke dalam Kristus Yesus. Dan Kristus di dalam dirimu. Jadi kalau ada yang belum percaya hari ini, saudara biarlah hari ini menjadi hari yang berbahagia. Karena engkau datang pada Kristus yang sudah mati bagi dosamu. Dan sekarang dibangkitkan, lalu memberikan karunia kepadamu. Sehingga nantinya Anda juga bisa bersama dengan tubuh Kristus di tempat ini melayani, membangun satu sama yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.